selamat pagi. Kembali lagi kita belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar di dalam Amsal 29 ayat 12 sampai dengan 14. Adik-adik bisa perhatikan Alkitab masing-masing, Ibu akan bacakan untuk kalian. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, ketika seorang pemimpin memiliki hati, memiliki sikap yang tidak baik, yaitu dengan tidak jujur, tidak adil, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan baik, maka pegawai atau maka bawahannya akan melakukan hal yang serupa dengan pemimpinnya. Nah, ia tidak akan menjadi teladan, ia tidak akan menjadi contoh untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, jika kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita memiliki tanggung jawab dan memiliki suatu apa yang sudah kita terima sebagai pemimpin, maka seharusnya kita memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang jujur, hati yang adil, agar kita menjadi contoh teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, kita bersyukur betapa Allah yang besar dengan bijak memenuhi rencana pemeliharaannya, yaitu melalui orang-orang yang berbeda karakter, berbeda kemampuan, berbeda keadaan, kedudukan di dunia ini. Nah, ketika seorang yang miskin, yang tidak memiliki kekayaan yang berlimpah, ia terpaksa harus meminjam kepada orang yang kaya, kepada orang-orang yang berkelimpahan dari segi keuangannya, perekonomiannya. Nah, adik-adik, sebagai orang yang kaya, tentunya bisa saja memberikan apa yang orang lain atau orang miskin ini minta, ya, dalam arti meminjam. Nah, dengan tindakan yang tidak baik, dengan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, orang ini akan memberikan suatu pinjaman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ia akan memberikan pinjaman dengan riba, dengan melebihi apa yang sudah dipinjamkannya, ya. Nah, adik-adik, di dalam semuanya ini Tuhan memberikan pemeliharaannya kepada orang miskin maupun orang kaya, ya. Tuhan memberikan atau Tuhan melindungi, memelihara orang-orang yang miskin ataupun yang kaya ataupun sebagai orang penindas. Nah, dari perbuatan ini
Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan kepada orang-orang yang tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tetap memberikan perlindungannya, tetap memberikan pemeliharaannya kepada orang-orang demikian, untuk mereka memiliki hati yang bertobat kepada Tuhan, kepada Allah kita, kepada apa yang tidak boleh ia lakukan. Tuhan tetap memeliharanya, tetap menjaganya. Nah, di sini dikatakan, ketika raja yang menghakimi orang yang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Nah, ketika kewajiban seorang raja, kewajiban seorang hakim adalah memberikan keadilan untuk orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang memerlukan. Nah, ketika semuanya itu dilakukan dengan hati yang adil, dengan sikap yang jujur, dengan takut akan Tuhan, maka kedudukan atau apa yang ia terima, yaitu sebagai raja, sebagai pemimpin, maka kedudukannya tidak akan tergoyahkan karena ia sudah memiliki hati yang adil, hati yang jujur, dan hati yang takut akan Tuhan tentunya. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diingatkan oleh melalui renungan pagi ini, kita bersyukur Allah kita yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah membeda-bedakan, Allah yang tidak pernah membiarkan kita di jalan yang tidak baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya untuk kita tetap selama-lamanya. Nah, sampai di sini renungan kita hari ini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk kami tetap setia di dalam belajar. Terlebih kami boleh terus ditambah-tambahkan iman kami bahwa Engkau Allah yang sungguh besar. Kami serahkan Tuhan sepanjang pagi ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.